Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya. Ini sekarang sudah jam 10:07. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir, yang baru join. Selamat bergabung. Baik, izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Daniel Adrian, Account Manager dari Zeta Grid, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai moderator yang akan menemani Bapak dan Ibu selama webinar berlangsung. Oke, sebelum kita memasuki sesi materi, izin saya membacakan beberapa peraturan dan susunan acara hari ini. Boleh, Panitia, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Untuk selama webinar berlangsung ini, rules-nya yang pertama itu seluruh peserta wajib untuk mute mikrofonnya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Lalu yang kedua, mohon menggunakan format nama dengan nama underscore perusahaan atau nama strip perusahaan juga boleh supaya kita bisa me- mengidentifikasi untuk nama-nama pesertanya dan company-nya. Nomor tiga tadi untuk pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar ya, di kolom chat. Lalu nanti akan ada sesi polling interaktif. Sebelum kita mulai acara, kita akan ada sesi polling. Lalu juga nanti mohon kesediaannya juga untuk mengisi form feedback di untuk mengirimkan materi dan hari. Oke. Untuk rundownnya, yang pertama kita dari pengisian polling interaktif ya Bapak Ibu, lalu juga penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh Mas Angga Khalifah, lalu juga ada sesi tanya jawab. Oke, akan saya akan membacakan di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Lalu kita akan eh, sesi foto bersama, lalu kita akan ada games interaktif juga, lalu juga ada pengisian feedback. Oke, mungkin kita sekarang langsung mulai aja. Di sebelum kita ke sesi materinya ya, kita mulai dengan pengisian polling singkat terlebih dahulu. Polling ini tujuannya untuk bantu kita memahami kondisi serta tantangan dalam pengelolaan infrastruktur di perusahaan Bapak Ibu. Boleh panitia ditampilkan di layar untuk pollingnya? Baik, silakan Bapak Ibu sudah tampil di layar. Di situ ada 5 pertanyaan, silakan diisi aja. Mulai dari infrastruktur apa yang digunakan saat di sana itu, lalu juga apakah sudah familiar dengan konsep virtual data center? Langsung diklik aja Bapak Ibu. Oke, terus di pertanyaan ketiga, status penggunaan layanan Zeta Grid saat ini. Apakah sudah menggunakan atau sudah menggunakan layanan Zeta Grid selain VDC seperti misalnya backup ataupun DR? Belum pernah mencoba, pernah mencoba tapi belum aktif, maaf. Atau memang belum menggunakan Zeta Grid sama sekali. Lalu tantangan utama dalam pengrasu. Oke, baik. Sudah sekitar 11 orang yang mengisi, 16, 17. Saya coba tunggu sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaan terakhir ini, apa yang paling Anda harapkan dari webinar kali ini? 17, 17 peserta sudah mengisi, 18. Ayo saya tunggu dua pengisi form feedback polling ini. Saya tunggu dua lagi. Satu lagi, 19.
Untuk pertanyaan nomor satu ini rata-rata ya 57% itu hybrid ya. Sudah menggunakan on-prem dan juga sudah menggunakan cloud. Untuk pertanyaan nomor dua ya, konsep virtual data center ini 68% pernah dengar tapi belum memahami detail. Oke, noted. Untuk penggunaan layanan Zeta Grid saat ini 29% sudah menggunakan, 14% menggunakan layanan selain VDC, belum menggunakan Zeta Grid sama sekali ada 52%. Oke. Baik, untuk tantangannya ini 76% itu biaya yang tinggi dalam penggunaan public cloud ya. Oke, baik. Terakhir, untuk yang diharapkan di webinar kali ini adalah memahami fitur kapasitas layanan Zeta Grid di 86%. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pollingnya sudah ada 23 peserta. Boleh di end pollnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk pollingnya. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini. Beliau ini adalah seorang profesional di bidangnya ya. Untuk dia saat ini menjabat sebagai Product Development di Zeta Grid. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Angga Khalifah. Baik, terima kasih Pak Daniel atas waktu dan kesempatannya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Sebelumnya saya Angga Halifah Sauki dari Jeta Grid Indonesia. Baik, dari hasil eh, mini poll barusan dapat dilihat ya bahwa di sini rata-rata dari Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan hybrid untuk infrastrukturnya. Kemudian dari hasil pollingnya dapat kita lihat juga nih, ternyata masih ada beberapa di antara Bapak Ibu sekalian yang memang sudah mendengar terkait dengan Jeta Grid ini, tapi memang belum memahami ya, barusan sekitar 70%-an. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada beberapa yang bertanya-tanya ya, siapa sih Jeta Grid ini? Oke, jadi tenang aja, pada siang hari ini kita akan coba menjelaskan terkait dengan Jeta Grid dan juga layanan-layanan yang ada di sisi kami. Baik. Oke, ya. Jadi Jeta Grid sendiri adalah cloud service provider yang memang kalau secara base atau prinsipal dia berada di Australia. Tetapi untuk di Indonesia sendiri atau di region Indonesia sendiri itu kami berdiri secara independen. Under dari PT Arupa Cloud Nusantara kita membangun cloud service provider berbasis VMware Cloud Foundation yang ada di Indonesia. Nah, di sini secara region kita sudah ada beberapa region ya yang existing ataupun yang baru berjalan. Untuk yang existing ini kita di Australia ada 6, kemudian di Jakarta atau di Indonesia kita ada 2, kemudian juga untuk yang terbaru kita ada di Malaysia, kemudian Thailand dan juga Kamboja, termasuk juga Sri Lanka. Nah, oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa kita Jeta Grid ini adalah cloud service provider yang berbasis VMware platform. Nah, di sini kita secara perusahaannya sendiri sudah berdiri dari 2010. Pertama berdiri itu memang berada di Australia. Kemudian mulai ekspansi ke Indonesia sekitar tahun 2017. Itu dengan zone yang pertama itu ada di Jakarta. Kemudian di 2019 secara zone kita ada penambahan di Cibitung. Jadi saat ini di Indonesia sendiri ada 2 zone yang bisa dipilih, yaitu di zone atau site Jakarta dan juga zone atau site Cibitung. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menyediakan partnership ya. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian yang ada juga yang misalkan dari non end user, tapi misalkan dari SI atau partner, itu kita bisa menyediakan terkait dengan partnership, di mana kalau misalkan memang ada kebutuhan terkait dengan white label dari Jeta Grid sendiri, kita provide itu.
Dan di sini kita bisa sampaikan bahwa Jeta Grid ini merupakan satu-satunya financial partner khususnya di Indonesia ya dari Broadcom atau VMware sendiri, di mana financial partner ini merupakan tingkat tertinggi partnership dari Broadcom atau VMware seperti itu. Kemudian secara security kita juga sudah ISO ya, ada ISO 27001 dan juga 27017 terkait dengan cloud security-nya. Jadi bisa dipastikan keamanan atau security di sisi cloud kami itu terjamin. Seperti itu. Oke. Nah, ada apa aja sih service atau layanan yang disediakan di sisi Jeta Grid? Nah, kurang lebih ini adalah main service yang kami provide. Itu kita menyediakan infrastruktur as a service. Kita provide antara virtual private server, kemudian virtual data center. Kemudian kita juga provide dedicated cloud kalau misalkan memang ada Bapak Ibu sekalian yang memang ingin terpisah untuk environment cloud-nya, jadi ingin benar-benar misalkan terisolasi, tidak ingin gabung dengan user atau klien lain. Kemudian kita juga menyediakan GPU on cloud. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu sekalian yang ada keperluan untuk AI atau misalkan otomasi yang memang membutuhkan GPU, kita provide layanan tersebut. Selain itu, kita juga provide layanan backup dan disaster recovery. Ini misalkan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang saat ini secara backupnya masih di lokal atau misalkan secara service DR-nya belum menggunakan layanan DR ya, misalkan baru satu site aja, itu kita provide nih untuk layanan backup dan juga layanan disaster recovery seperti itu. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan fokus ke salah satu service yang kami provide. Ini adalah main service kami, yaitu layanan infrastruktur as a service yang kita sebut dengan layanan VDC atau Virtual Data Center. Nah, kan identiknya data center itu ada bentuk fisiknya ya. Nah, di sini kita akan membahas sedikit terkait dengan layanan data center yang berbasis virtual. Artinya fisiknya itu dari sisi kami yang provide atau yang manage, Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan layanan virtual data centernya secara langsung. Oke. Nah, di sini kenapa sih Bapak Ibu sekalian harus memilih Jeta Grid? Nah, Jeta Grid sendiri ini kita tadi secara produk itu memang cukup banyak ya yang bisa dipilih atau digunakan terkait atau tergantung dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini untuk produk yang digunakan bisa dalam rangka menjaga bisnis continuity Bapak Ibu sekalian. Tadi ada infrastruktur as a service-nya, kemudian backup as a service, dan juga disaster recovery as a service. Selain itu, untuk layanan-layanan yang ada di sisi kami juga full customized dari sisi user. Jadi kalau misalkan user itu ada keperluan penggunaannya, misalkan spesifikasinya sudah ditentukan nih, tapi ada beberapa kalau misalkan Bapak Ibu sekalian perhatikan ya, kayak misalkan di beberapa public cloud itu memang sudah fix terkait dengan sizingnya. Nah, tenang aja, di Jeta Grid ini kita full customize. Jadi spesifikasi yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk availability zone-nya tadi sudah disampaikan bahwa ini untuk Jeta Grid sendiri itu di Indonesia ada dua, ada di Jakarta dan juga di Cibitung. Dan tenang aja, untuk supportnya sendiri, untuk yang di region Indonesia, ini kita full support engineer-engineernya kita berada di Indonesia atau berada di Jakarta ya, lebih tepatnya. Kemudian kita juga secara support itu 24/7, artinya kita selalu available apabila misalkan ada keperluan, baik ada insiden atau misalkan ada keperluan dari sisi Bapak Ibu sekalian ke support kami. Seperti itu, kita untuk support available bisa melalui ticketing, kemudian WhatsApp support. Apabila misalkan memang sepertinya cukup kritikal, Bapak Ibu sekalian bisa juga langsung call ke tim support kami. Karena kita memang available 24/7 seperti itu. Kemudian satu lagi, tadi kalau misalkan dilihat dari survei Minipool sebelumnya, salah satu parameter yang jadi bahan pertimbangan adalah terkait dengan pricing ya. Jadi memang ada beberapa cloud atau misalkan public cloud itu secara pricingnya kadang tidak menentu ya penggunaannya. Misalkan bulan
Januari berapa, nanti ternyata di bulan Februari ada bill shock yang memang itu tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, tenang aja, di Jeta Grid ini secara price itu sudah fixed cost, artinya cost yang kami tagihkan sesuai dengan subscription yang di order atau di subscribe di awal oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan ada penambahan atau pengurangan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, dan ini kita tagihkannya monthly ataupun misalkan kalau ada keperluan periodik kita bisa menyesuaikan seperti itu. Tapi by default kita monthly subscription sesuai dengan penggunaan dari Bapak Ibu sekalian untuk layanan yang digunakan. Oke, kemudian ini tadi kita sudah singgung ya bahwa kita itu secara infrastruktur 100% ada di Indonesia untuk Jeta Grid Indonesia sendiri. Ada data center yang ada di Jakarta, kemudian ada data center yang ada di Cibitung. Kita full local support dan juga secara pricing kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung aja ke fitur atau layanan yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan layanan virtual data center. Mungkin Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa juga yang sudah menggunakan ya terkait dengan layanan virtual data center ini. Tapi di sini saya akan remind juga untuk yang sudah menggunakan dan menginformasikan kepada yang memang yang masih belum tahu terkait dengan layanan virtual data center ini. Nah, sebelum ke sana, kita mungkin pernah mendengar ya tadi ada layanan virtual private server, kemudian ada juga layanan virtual data center, layanan yang tersedia di sisi kami. Nah, di sini apa sih perbedaannya antara dua komponen ini? Jadi mungkin di sini saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan perbedaan layanan dari VPS dan juga layanan dari VDC. Nah, kalau VPS ini kan biasanya itu single dari engine atau server ya. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan order satu layanan service VPS, maka nanti hanya bisa menggunakan satu server atau engine tersebut. Nah, sementara kalau di layanan virtual data center ini, kita provide-nya itu adalah resource pool. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti langganan ke sisi kaminya adalah resource pool-nya. Misalkan, Bapak Ibu sekalian itu kebutuhannya itu total compute-nya itu sudah diketahui ini. Misalkan kebutuhannya 20 CPU, kemudian 100 GB RAM, kemudian 5 terabyte storage. Nah, itu adalah resource pool-nya. Nanti resource pool itu bisa Bapak Ibu sekalian alokasikan ke server-server yang ada di dalam virtual data center-nya. Karena virtual data center ini sendiri itu merupakan platform untuk menjalankan dari engine-engine atau virtual private server sendiri. Jadi ibaratnya kalau VPS ini adalah kamarnya, maka VDC ini adalah rumahnya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah mengorder atau subscribe rumahnya, Bapak Ibu sekalian bisa fleksibel sih menentukan mau di mana aja nih rumahnya, kamarnya, mau berapa aja kamarnya, seperti itu. Nah, di layanan VDC ini sendiri, nanti ini sudah include dengan security-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, selain dari compute, layanan virtual data center kami sudah include juga dengan security-nya. Nah, nanti kita di dalamnya menggunakan layanan NSX ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, itu merupakan fitur security dari VMware sendiri, karena kita memang basicnya adalah VMware Cloud Service Provider. Jadi seluruh infrastruktur kami dibangun di atas platform VMware seperti itu. Nah, tenang aja, tidak perlu khawatir terkait licensing. Bapak Ibu sekalian, misalkan yang saat ini masih menggunakan VMware di on-premise, kan cukup shock juga ya terkait dengan price-nya dari sisi VMware. Nah, di sini itu sudah tidak dikenakan lagi licensing karena memang untuk VMware licensing itu full dari sisi kita yang tanggung. Bapak Ibu sekalian nanti tinggal menggunakan aja layanannya sesuai dengan service yang di-subscribe di sisi kami. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini compute solution yang ada di sisi kami, kurang lebih seperti ini secara high level arsitekturnya. Jadi di sini platform kami tadi sudah disampaikan virtual data center sendiri itu dibangun di atas VMware. Kemudian kita menggunakan fitur dari VMware Cloud Director untuk manajemennya. Jadi user nanti akan mendapatkan full akses ke layanan VMware
Cloud Director ini. Jadi nanti user bisa melakukan customize sesuai dengan keperluannya. Misalkan contoh ada pembuatan server, pembuatan network, pembuatan firewall atau security. Itu nanti user full akses ke layanan VMware Cloud Directory yang sudah terintegrasi dengan layanan security tadi NSX kami. Seperti itu. Ini juga menjadi centralized management dari sisi user, di mana user bisa fleksibel. Apakah misalkan memang ada keperluan open to public terkait layanannya. Dan untuk ini sendiri, itu semua fitur yang ada di dalamnya itu hanya one price aja tadi di depan, sesuai dengan resource pool yang diorder. Kita tidak ada charge tambahan terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya, termasuk misalkan bandwidth segala macam, kita tidak tagihkan itu. Karena yang kita tagihkan hanya resource pool-nya aja di awal. Seperti itu. Kemudian di dalamnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan servis-servis sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ada aplikasi, database, atau misalkan cluster microservice. Itu tergantung dengan keperluan dari Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dijalankan untuk workload-nya di layanan virtual data center kami. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri nanti di dalamnya itu resource pool yang sudah diorder di awal itu akan ada di dalam layanan virtual data centernya. Nah, misalkan contoh di order tadi di awal itu ada 20 GHz CPU. Nah, maka nanti di dalam resource pool atau di dalam layanan VDC-nya sendiri akan teralokasi CPU sebesar itu. Misalkan ada storage-nya tadi 5 terabyte, kemudian RAM-nya 100 GB, itu nanti kapasitas itu akan ada di layanan VMware Cloud Director-nya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian fleksibel bisa mengalokasikan kapasitas tersebut ke PM misalkan atau ke engine server sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian layanan ini sendiri nanti memang Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan fitur, misalkan ada keperluan backup, ada keperluan disaster recovery, itu sudah otomatis Bapak Ibu bisa sekalian aktifkan di add-on service-nya. Jadi untuk backup dan disaster recovery ini memang layanan tambahan dari service VDC-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, oh kita butuh juga nih selain dari compute, kita membutuhkan data backup. Kemudian karena zone kami tadi ada dua ya di Jakarta dan juga Cibitung, ini Bapak Ibu sekalian bisa juga mengaktifkan layanan disaster recovery-nya. Misalkan untuk layanan compute-nya, Bapak Ibu sekalian mengorder servis yang ada di Cibitung. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaktifkan servis disaster recovery-nya agar misalkan ada regulasi ini bahwa untuk compute yang berjalan itu wajib atau mandatory memiliki disaster recovery. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa mengaktifkan layanan tersebut seperti itu. Nah, apa sih fitur-fitur yang ada di dalam PDC ini? Tadi sebenarnya sudah sempat dimention ya. Nah, mungkin saya akan coba bahas kembali bahwa layanan VDC ini sudah include dengan network security-nya. Kita untuk security ini menggunakan NSX atau NSXT ya, layanan dari VMware-nya. NSX ini merupakan service terkait security untuk microsegmentation antar tenan. Jadi tenang aja, untuk layanan Bapak Ibu itu sudah benar-benar terisolasi secara aman. Jadi by default seluruh compute atau environment layanan VDC-nya itu benar-benar terclose. Jadi tidak bisa diakses dari manapun dan tidak bisa mengakses kemanapun. Jadi memang ada konfigurasi terkait dengan NAT, baik source dan juga destination-nya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan konfigurasi secara mandiri di fitur firewall-nya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada network segmentation. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ternyata di kebutuhannya itu lebih dari satu network, misalkan antara aplikasi A dan aplikasi B itu membutuhkan network yang berbeda. Nah, ini possible dilakukan di layanan VDC kami karena ibaratnya VDC kami ini bentuk virtual dari data center Ibu sekalian saat ini. Kalau misalkan masih yang di on-premise ada keperluan penambahan network, kalau di on-premise kan oh kita bikin subnet baru. Nah, di sisi VDC juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penambahan atau kebutuhan VLAN baru itu bisa dilakukan. Kemudian untuk akses manajemen kita juga bisa melakukan integrasi dengan RBAC atau misalkan Identity Access Management yang saat ini biasa Bapak Ibu gunakan, entah itu misalkan Entra ID atau yang lain, ini kita bisa lakukan integrasi dengan layanan
servis PDC kami seperti itu. Kemudian untuk monitoring kita juga sudah menyediakan di layanan PDC-nya kita menggunakan area operation untuk monitoringnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada keperluan melakukan pengecekan terkait gimana sih penggunaan resource kita saat ini, itu Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan monitoring dan alertingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat nih, oh ternyata kebutuhan memori server saat ini kita sekarang sudah mencapai 90% nih misalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa dilihat juga nanti di monitoringnya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat track dari report penggunaan misalkan 30 hari ke belakang, 90 hari ke belakang, atau bisa sampai 1 tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, di sini juga memang ada fitur-fitur yang add-on. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membutuhkan fitur-fitur ini, kita menyediakan, tetapi untuk fitur ini sifatnya add-on, artinya tidak terinclude dengan layanan virtual data centernya. Contoh misalkan tadi VDC Backup. Nah, VDC Backup ini itu fiturnya add-on, tetapi bisa diintegrasikan dengan layanan virtual data centernya karena nanti ada menu untuk enable service misalkan VDC Backup. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya sudah subscribe layanan VDC-nya, VDC Backup ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa aktifkan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk application security dan security testing itu kami juga provide, tapi memang ini fitur tambahan. Jadi sesuai kebutuhan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menjalankan aplikasi di sisi kami, tapi ingin melakukan security testing juga terkait dengan servisnya, itu kami provide. Hanya saja secara servis itu terpisah dari layanan utama virtual data centernya. Seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk responsibility terkait dengan platform dari layanan virtual data centernya sendiri. Jadi untuk virtualization, kemudian server, storage, networking atau fisikalnya atau bagian platform itu full manage dari sisi kami, dari tim Jeta Grid. Nah, sementara dari sisi user itu full manage terhadap tadi platform dari layanan virtual data centernya, kemudian operating system yang ada di server, middleware, kemudian runtime, kemudian database, dan juga aplikasi yang berada di sisi servernya. Jadi untuk responsibility-nya memang kalau terkait dengan platformnya itu tanggung jawab dari sisi Jeta Grid, sementara kalau terkait dengan server dan juga data yang ada di dalam servernya itu responsibility-nya dari sisi user. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah aware nih terkait dengan sistemnya sendiri, oh ternyata sistem kita butuh backup nih. Nah, maka dari itu tadi dari Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan layanan backup di PDC-nya. Oh, kita butuh backup nih misalkan untuk 30 hari ke belakang. Nah, itu bisa diaktifkan karena nanti ada manajemennya juga. Bapak Ibu sekalian itu full akses terhadap manajemen backupnya. Misalkan, oh kita mau backup berapa lama, itu nanti Bapak Ibu sekalian full akses terhadap service tersebut. Nah, di sini untuk layanan backup juga kita sudah immutable ya. Jadi kalau misalkan ada insiden deletion itu tidak akan dapat dilakukan sampai melewati periodnya. Baik, kita langsung ke arsitektur dari atau topologi dari layanan VDC sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa VDC kami itu ada di Jakarta dan juga Cibitung. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki compute eh, di Cibitung, Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan layanan DRC ke site kami yang ada di Jakarta. Kemudian untuk data backup sendiri itu udah otomatis berada di lokasi yang berbeda dengan data atau compute aslinya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki service di Cibitung, data backupnya itu udah otomatis berada di Jakarta. Seperti itu. Dan tenang aja, untuk layanan virtual data center kami itu udah full redundant dan juga high availability ya. Jadi kalau misalkan ada host failure atau insiden terkait dengan hardware-nya itu akan otomatis berpindah ke node kami yang lain seperti itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian bisa mengintegrasikan dengan layanan backup dan juga disaster recovery-nya. Dan untuk tadi security control-nya, Bapak Ibu sekalian full akses nih terhadap virtual firewall yang ada di sisi kami menggunakan layanan NSX-nya. Kemudian untuk WAF atau Ventest itu memang fiturnya add-on. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan salah satu fitur dari sisi Cloudflare ya untuk servisnya untuk keperluan WAF-nya. Seperti itu. Kita juga udah redundant terkait dengan networknya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, kita sudah
memiliki beberapa link di sisi data center kami dan secara local connection kita up to 10 gig ya secara speednya dan untuk internal nasional bandwidth kita up to 150 Mbps seperti itu. Oke, boleh di next. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan dari layanan VMware Cloud Directory ya yang tadi sudah disinggung bahwa VDC ini nanti manajemennya menggunakan VMware Cloud Director. Jadi VMware Cloud Director ini manajemen dari sisi user yang full akses terhadap platform dari VMware Cloud Director-nya. Jadi di dalam VMware Cloud Director ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa full manage terkait dengan PM atau engine-engine yang bisa Bapak Ibu jalankan. Kemudian apabila memang misalkan ada keperluan backup, Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan atau mengenable layanan dari sisi backup-nya. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian full akses terkait dengan network dan juga administrasi atau tadi RBAC-nya ya akses kontrol ke layanan VDC-nya. Kemudian untuk akses kontrol sendiri nanti bisa beda-beda ya, misalkan ada yang administrator, ada yang view only, itu dapat dilakukan di layanan virtual data center-nya. Oke. Nah, mungkin seperti ini untuk layanan PDC backup-nya. Jadi nanti untuk layanan PDC backup yang kalau misalkan diaktifkan layanannya akan tampil seperti ini sesuai dengan konfigurasi. Misalkan ada berapa job di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan proteksi terhadap PM yang ada di layanan virtual data center-nya sendiri. Nah, untuk recovery-nya nanti Bapak Ibu sekalian memiliki fleksibilitas. Apakah misalkan akan merecovery ke existing server atau akan dijadikan sebagai server baru seperti itu. Dan juga terdapat file recovery. Jadi kalau misalkan memang ada keperluan hanya spesifik folder atau file itu dapat dilakukan untuk explore datanya. Oke. Kemudian untuk layanan kami sendiri, tadi kita sebenarnya ada dua portal utama. Pertama portal akunnya, kemudian sama satu lagi portal layanannya. Jadi untuk akunnya, tempat di mana Bapak Ibu sekalian mengorder servis-servis yang ada di sisi kami. Sementara untuk portal manajemennya terkait dengan servis itu akan terpisah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki dua portal utama. Kurang lebih seperti ini tampilan dari layanan virtual data center. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki full akses terhadap proses pembuatan VM, pembuatan network, security, dan segala macam. Seperti itu. Jadi ini benar-benar full customize ya dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang ada keperluan, ini bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian. Misalkan, oh kita sebenarnya saat ini di on-premise menggunakan kapasitas 64 GB RAM dan juga 16 CPU, tapi ternyata secara usage itu baru 20% aja nih, nggak benar-benar kepakai semua. Nah, di sisi kami ini itu bisa di-customize sesuai dengan usage atau keperluannya sendiri. Seperti itu. Oke, nah ini resource pool-nya. Dan kurang lebih ini gambaran tampilan dari dashboard layanan VDC atau vCloud Director yang ada di sisi kami. Untuk operating system, kita pembuatan dari sisi PM sendiri nanti Bapak Ibu sekalian fleksibel, apakah misalkan mau menggunakan template dari sisi kami atau membawa template dari sisi Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, ini kita untuk bandwidth kita tidak ada charge lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar free seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk dari sisi saya. Nanti Bapak Ibu sekalian, apabila memang misalkan ada pertanyaan atau ingin mencoba nih terkait dengan layanan PDC ini, kita juga menyediakan free trial untuk service PDC-nya seperti itu. Saya kembalikan kembali kepada Pak Daniel ya. Silakan Pak Daniel. Oke, thank you pemaparannya Mas Angga ya. Keren banget, luar biasa. Di sini saya baru ada satu pertanyaan nih dari Bapak Heru dari PT Daiho. Berapa minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk layanan cloud di Zeta Grid? Mohon dibantu jawab, Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Iya, jadi kalau untuk bandwidth sendiri kita tidak ada minimal ya Pak Heru. Jadi kita tidak chart terkait dengan bandwidthnya.
Pak Heru bisa menggunakan kapasitas bandwidth yang tersedia di sisi kami. Tadi sudah disampaikan, untuk bandwidth kami, untuk local connection, kita up to 10 gig share antar tenannya. Jadi, Pak Heru bisa menggunakan bandwidth tersebut. Sementara kalau untuk internasional, kita up to 150 Mbps untuk connectionnya, seperti itu. Dan untuk koneksi ini itu bisa digunakan ke publik ataupun misalkan ke lokal on-premise Pak Heru. Jadi misalkan ada keperluan nih terkait dengan IPsec atau site-to-site VPN. Nah, ini bisa di-customize dari sisi security-nya. Tadi kan kita sampaikan bahwa service kami include dengan security di atas NSX firewall ya. Jadi kalau misalkan ada IPsec atau keperluan tunneling, itu kita tidak ada charge lagi. Pak Heru atau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan itu secara gratis seperti itu. Oke, baik Mas Angga. Apa sudah terjawab Pak Heru? Kalau belum terjawab, dilanjut di kolom komentar ya Pak Heru ya. Ada pertanyaan kedua Mas Angga dari Bapak Christian Bayu dari SmartNet Magna Global. Mas mau tanya, tadi kan ada fitur buat integrasi dengan third party monitoring seperti Zabbix dan Grafana. Untuk aplikasi monitoring tersebut, itu disimpan di mana ya, Mas? Apakah nanti pakai disk dari kita atau bagaimana? Boleh diinformasikan mekanismenya? Itu yang pertama, Mas Angga. Lalu yang kedua dari Pak Christian Bayu itu ada terkait fitur pentest yang ada di add-on. Pentest yang digunakan itu mekanismenya seperti apa ya? Mohon dijawab, Mas Angga. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Iya, jadi tadi terkait dengan integrasi dengan monitoring ya. Iya, jadi untuk monitoring sendiri, kita by default sudah ada fitur monitoringnya by default. Ini terkait dengan monitoring dari sisi compute atau service-service yang ada di dalamnya. Misalkan ada beberapa server, nah kita monitoring terkait service tersebut menggunakan area operation yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses di bagian menu monitor. Nanti akan muncul nih berapa CPU yang terpakai, memori yang terpakai, kemudian IOPS yang terpakai, berapa misalkan besarnya yang sudah digunakan. Nah, itu ada di sana. Nah, tetapi kalau misalkan memang mau menggunakan third party, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan sebagai server baru untuk layanan tersebut. Jadi misalkan ada 4 server terkait aplikasi dan database, maka bisa digunakan compute yang ke-5 untuk monitoringnya. Dan itu bisa diintegrasikan dengan PM-PM yang ada di dalamnya. Ataupun kalau misalkan mau yang dimonitoring, mau platform dari sisi VMware Cloud Director-nya, itu karena kami sudah open juga secara API-nya, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengemonitoring dari sana. Seperti itu. Kemudian untuk yang fitur pentest ini kita sifatnya add-on ya tadi sudah disampaikan. Nah, terkait dengan mekanismenya sendiri itu nanti sesuai dengan keperluan dari Bapak Ibu sendiri. Misalkan keperluannya apakah nanti sistemnya black box, misalkan white box atau sistemnya gray. Apakah misalkan diinformasikan terkait dengan apa aja yang dipentes atau itu benar-benar misalkan oh ya udah cari aja celahnya nih di sistem kami. Nah, itu nanti itu sesuai dengan keperluan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan kepada kami nanti itu sifatnya add-on seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Daniel. Oke, Mas Angga, terima kasih jawabannya. Eh, Gimana Pak Christian Bayu sudah cukup menjawabkah? Oke, lanjut Mas Angga. Ini ada pertanyaan ketiga. Selamat pagi. Izin bertanya untuk vulnerability testing di ZetaGrid menggunakan metode apa saja? Terima kasih. Oke, mungkin terima kasih Pak Gilang atas pertanyaannya. Jadi ini barusan cukup relevan juga ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk vulnerability testingnya kita menyesuaikan nanti sesuai dengan keperluan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah misalkan memang nanti diinformasikan terkait dengan sistem yang akan dipentas itu seperti apa, diinformasikan terlebih dahulu nih kita ada aplikasi apa aja, ada database apa aja, sistemnya kayak gimana, atau benar-benar misalkan langsung sistemnya black box ya. Jadi nggak diinformasikan sama sekali terkait dengan sistemnya. Baru nanti dicari celah vulnerability-nya. Nanti kita menyesuaikan sesuai dengan request dari Bapak Ibu sekalian. Hanya saja kita juga ada regular terkait dengan vulnerability testing ini langsung terhadap sistemnya kami.
Jadi memang nanti akan dipisah ya untuk areanya, apakah yang di pentest itu dari sisi platform atau vulnerability testing yang ada di sisi kami, atau memang dari sisi aplikasi atau sistem yang dari klien yang berjalan di sisi kami, seperti itu. Thank you Mas Angga. Pertanyaan selanjutnya Mas Angga dari Bapak Hasan, DCM Monitoring. Apakah ada fitur treat untuk keamanan VMware? Terus yang kedua, jika jika ingin menggunakan fitur add-on, apakah ada penambahan harga? Sil- Oke, baik. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Hasan. Ya, ini mungkin cukup berkaitan juga ya, tiga pertanyaan ini. Jadi, kalau untuk treat atau keamanan dari sisi VMware-nya, itu untuk responsibility-nya itu berada di sisi kami terkait dengan security-nya. Kita rutin melakukan patching, kemudian testing, pen testing terhadap sistem yang ada di sisi kami. Karena ini memang tanggung jawab untuk level platform, tanggung jawabnya berada di sisi kami, seperti itu. Jadi untuk responsibility yang poin satu ini itu dilakukan dari sisi kami. Dan memang kalau untuk fitur kita menggunakan best practice dari sisi VMware-nya untuk melakukan treatment terkait dengan vulnerability-nya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang nomor dua terkait dengan add-on-nya, ini nanti berbeda-beda secara price-nya. Kita kalau secara price teropen juga ya secara publik, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses halaman utama kami di jetagrid.id. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat public price-nya terkait dengan fitur-fitur add-on tersebut. Jadi misalkan untuk backup berapa harganya, untuk DR berapa harganya, seperti itu. Jadi memang untuk add-on ini nanti untuk harga ada di public price dan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu, Pak Daniel. Oke, thank you Mas Angga. Wah, cukup banyak nih Mas Angga pertanyaannya. Saya coba lanjut ke em, Bapak Aji Barata. Pertanyaannya, apakah VDC ini bisa diintegrasikan ke sistem on-prem yang sudah ada? Mana tuh Mas jawabannya Mas? Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Iya, jawabannya bisa Pak Haji. Untuk sistemnya sendiri bisa diintegrasikan nanti dengan eh, sistem yang sudah ada di saat ini di on-premise. Misalkan saat ini sudah berjalan nih secara database-nya di on-premise, tapi aplikasinya kita ingin menjalankan di sisi cloud kami. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi nanti compute aplikasinya berjalan di sisi cloud kami, kemudian misalkan untuk koneksinya menggunakan tunnel site-to-site VPN dari sisi VDC ke on-premise, itu bisa diintegrasikan. Ataupun misalkan ada kebutuhan pemanjangan network nih, itu juga possible dilakukan. Jadi misalkan saya ingin benar-benar menggunakan network existing yang ada di on-premise sebagai pemanjangan network ke sisi yang ada di sisi senjata grid, itu possible juga dilakukan seperti itu. Karena memang secara security atau tadi NSX Edge-nya itu full akses dari sisi user. User bisa melakukan konfigurasi network, security, NAT dan firewall seperti itu. Nah, dan juga untuk sistem-sistemnya itu tidak ada limitasi ya untuk apa yang ada berjalan di VDC itu full akses dari sisi usernya. Seperti itu Pak Haji. Oke, thank you Mas Angga. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ati Nurlita dari Jakpro. Kalau kebutuhan research meningkat secara signifikan, gimana proses scaling di virtual data center ini? Apakah bisa dilakukan tanpa downtime? Silakan, Mas. Iya, betul. Jadi untuk resource, penambahan resource, Bu Ati ya, itu bisa dilakukan user secara on the fly. Jadi ada fitur hot add. Jadi pertama yang dapat dilakukan itu adalah penambahan secara resource pool-nya terlebih dahulu. Kemudian nanti dari sisi resource pool bisa dialokasikan ke server atau engine yang berjalan di dalam layanan virtual data center-nya. Dan itu bisa secara on the fly seperti itu, Pak Daniel. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rian Fajri dari Urbanenco. Kami ada kebutuhan spesifikasi untuk menambah CPU. Apakah bisa berlangganan hanya di keperluan di setiap tahun dan bulan tertentu saja? Setelah itu kami kembali ke spesifikasi awal. Silakan, Mas. Ya, baik.
Betul, bisa sekali jawabannya. Jadi tadi kita full customize untuk layanannya sendiri bisa dilakukan sizing, entah itu upsizing atau misalkan downsizing dari sisi user. Dan yang dikenakan charge atau tagihan itu hanya yang digunakan saja seperti itu. Jadi kalau misalkan memang oh untuk keperluannya bulan A misalkan sizingnya 20 GHz, 50 GB RAM, kemudian 1 TB storage, tapi ternyata ada penambahan di bulan berikutnya, yang maka yang dikenakan charge itu hanya di bulan tertentu aja. Ini possible dilakukan sih untuk sizing ini. Oke, lanjut dari Pak Rian Fajri Urbanenko. Ini apakah ada fitur monitoring VM, misal load data dari sisi pemakaian kami? Betul. Jawabannya ada. Untuk monitoring ini by default user bisa langsung menggunakannya. Ini fitur include di service kami. Jadi secara performance user bisa mengakses bagaimana load dari sisi penggunaan servernya, misalkan dari sisi CPU, storage, RAM itu user full access terhadap monitoring tersebut. Tapi kalau misalkan user mau memiliki platform monitoring yang terpisah, itu juga tadi seperti yang ditanyakan Pak Bayu sebelumnya, itu bisa menggunakan third party tool seperti itu. Oke, sudah terjawab semua ya Pak Rian Fajri ya. Eh, saya lanjut membacakan dari Bapak Rahmat dari BMHS. Terkait dengan add-on, VDC ini apakah possible jika menggunakan firewall dari sisi customer? Misalnya dari customer menaruh fisik firewall atau VM firewall agar traffic dan security networknya bisa di-manage oleh customer. Gimana tuh Mas Angga? Iya, jawabannya ini juga possible. Beberapa klien kami ada juga yang melakukan hal tersebut. Ini mungkin kalau sistemnya nanti fisikal, hitungannya akan tadi ke colocation ya, ke service kami salah satunya ada ya colocation juga. Nah, kalau memang untuk firewallnya itu fisikal, kita bisa melakukan colocation. Tapi kalau misalkan ada juga beberapa klien kami, dia membangun firewall tambahan di dalam virtual data centernya. Itu juga possible dilakukan. Jadi misalkan firewall yang pertama itu adalah NSX Edge-nya, nanti klien memiliki possibility apakah misalkan mau menggunakan double firewall atau langsung menggunakan appliance. Contoh misalkan beberapa klien kami ada yang menggunakan FortiGate firewall, ada yang menggunakan Palo Alto firewall yang berbentuk appliance yang running di dalam virtual data centernya. Itu juga possible dilakukan. Jadi nanti apakah akan menggunakan firewall bawaan default dari sisi kami atau akan menggunakan firewall add-on sesuai dengan yang biasa digunakan oleh sisi user, itu juga possible dilakukan seperti itu. Jadi secara traffic nanti apakah misalkan mau menggunakan double secara security-nya, apakah mau di bypass langsung ke firewall yang biasa digunakan oleh sisi user. Itu possible dilakukan, Pak Daniel. Oke, Mas Angga. Thank you. Sudah cukup menjawab ya, Pak Rahmat ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ini Pak Heru lagi dari PT Daiho. Pertanyaan pertanyaannya, jika kita punya server fisik di on-prem, di dalam server tersebut diinstal VMware dengan beberapa virtual OS. Dan metode yang dipakai untuk backup ke cloud adalah entire machine. Jika ada kerusakan satu virtual OS, apakah bisa mengembalikan satu virtual OS yang rusak tersebut jika di restore? Monggo, Mas Angga. Oke, jadi ini konteksnya berarti untuk infrastrukturnya masih ada di on-premise ya. Nah, jadi untuk pertanyaan ini memang secara eh, bahasan cukup terpisah. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian memiliki layanan di on-premise menggunakan VMware, misalkan kita juga provide untuk solusi backupnya, di mana solusi backup tersebut disimpan datanya di repositori kami, dan itu nanti bisa direstore di layanan virtual data centernya. Jadi memang cukup fleksibel untuk layanan virtual data center ini. Apakah misalkan akan dijadikan sebagai compute utama sistem dari Bapak Ibu sekalian, atau juga dapat dijadikan sebagai disaster dari Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian memiliki infrastruktur di on-premise, tapi kalau misalkan ada keperluan sewaktu-waktu ingin running di sisi kami nih, entah itu misalkan di service DR-nya atau di service virtual data center-nya, itu juga possible dilakukan. Nanti ini memang secara metode kita bisa bahas lebih detail, hanya saja
Untuk ini kita menggunakan tool backup. Untuk backupnya ke repository kami, kemudian nanti kita bisa menggunakan metode recovery ke layanan virtual data centernya. Seperti itu, Pak Daniel. Oke, luar biasa. Masih ada satu lagi nih Mas Angga nih. Masih dari Pak Rian Fajri dari Urban Co. Apakah bisa melakukan sizing CPU untuk penambahan tanpa downtime? Oke, baik. Terima kasih Pak Rian. Jadi jawabannya bisa Pak. Jadi untuk sizing, upsizing ini, hot add ini bisa dilakukan on the fly, baik untuk CPU, RAM, dan juga storage. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Angga nih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya coba lanjut ke sesi berikutnya ya. Ini mengingat waktu kita juga di sesi tanya jawab ini udah berakhir juga ya. Sekarang sudah jam berapa nih Mas Angga? Jam 10.58. Oke, cukup antusias ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Eh, kita lanjut untuk ke sesi selanjutnya yaitu sebelum kita ke games, mohon minta tolong Ibu Bapak untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kita ke games ya, gamesnya ini wah cukup menarik nih hadiahnya. Berapa Mas Angga? 100 juta ada Mas Angga? Tidak ya, tidak sampai segitu ya. Oke, silakan udah gimana panitia? Sudah mulai aktif semua kameranya? Belum ya? Ayo, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Baik. Apakah panitia sudah siap? Oke, kita hitung ya. Sudah, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, belum, panitia, belum? Ayo, satu, dua, tiga. Sudah, panitia? Belum? Slide selanjutnya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh dimatikan kembali kameranya. Kita akan lanjut ke sesi games. Kita akan ada games. Boleh dibantu panitia untuk dilakukan share screen untuk gamenya. Wah, Kahoot nih. Pertanyaan-pertanyaannya pasti dari materi yang tadi nih ya. Oke, boleh langsung di scan aja QR-nya atau masuk ke kahoot.it ya. Masukin PIN-nya di atas. Tuh ada satu, Bapak Andi Pranata, Pak Rahmat, Bapak Lucky. Boleh pakai nama samaran yang lucu-lucu. Terserah Bapak Ibu. Pak Arif, Bapak Usep, Ibu Ati, Bapak Aji Barata, Bapak Gilang Wibi, Pak Ondeng, Bapak Endro, Bapak Dayon. Yuk, masih ditunggu dari 39 peserta. Masih ada lagi kah yang mau ikut? Karena kalau kita udah mulai start ke pertanyaan 1, udah nggak akan bisa ikut lagi. Masih nambah. Bapak Karim, Bapak Hasan. Kita tunggu 30 detik lagi ya. Bapak Kenneth. 20 detik lagi.
10, 9, 8, 7, Bapak Radix, 6, 5, YTN Jakpro. Oke, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1,5. Sudah tidak ada lagi? Sudah 23 orang? 1. Silakan dimulai panitia. Oke, perhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Jetagrid menggunakan virtualisasi apa? Ini dijawab Bapak Ibu. Sudah ada 21 jawaban. 5, 4, 2, 1. Wow, ada yang salah satu ya. Jadi Jetagrid menggunakan virtualisasi VMware. Yang menjawab KVM salah ya. Bapak Bagas Prastomo. Yang pertama. Berikutnya next, lanjut ke pertanyaan kedua. Platform manajemen yang digunakan untuk VDC adalah dua, satu. Cloud Director. Yang menjawab Hyper-V atau Kubernetes salah ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh, sudah dibalap ya sama Bapak Dayon. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. VDC adalah singkatan dari, jangan sampai terkecoh ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya masih ada yang terkecoh ya, 4 orang. Virtual Data Center. Lanjut. Papan skornya masih Bapak Dayon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ke berapa nih? Keempat. Oke. Apa tujuan utama layanan Jetagrid? Langsung cepat banget jawabannya ya. 4, 3, 2, 1. Wah, masih ada yang salah nih. Providing peace of mind and business continuity. Itu jawabannya. Lanjut, kita ke papan skor. Apakah Bapak Dayon masih memimpin? Wah, disalip saja oleh Bapak Gilang Wibi. Langsung next ke pertanyaan kelima. Bagaimana dukungan teknis Jetagrid? 8x5 support. Support luar negeri. Email only ataukah 24x7 responsive support. Oh, tidak ada yang salah. Luar biasa. Berikutnya kita lihat papan skornya, siapa yang paling cepat. Bapak Dayon menyalip Bapak Gilang Wibi lagi. Luar biasa. Next, pertanyaan selanjutnya. Salah satu fitur VDC backup adalah automated daily backup.
Masih ada yang salah? Dua nih, dua orang ada yang salah. Kita lanjut, panitia. Masih dipimpin oleh Bapak Dayon. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Di manakah lokasi data center Zeta Grid Indonesia? Apakah Cibitung dan Jakarta? Apakah Cibitung dan Tangerang? Sudah 22 jawaban. Masih ada yang salah. Ada yang menjawab Jakarta dan Tangerang. Yang benar jawabannya adalah Cibitung dan Jakarta. Berikutnya papan skor. Bapak Gilang Wibi masih di nomor apa? Disalib oleh Bapak Gilang Wibi ya. Selanjutnya, panitia, model harga yang ditawarkan Zeta Grid adalah free trial selamanya. Luar biasa. Apakah ada yang jawab free trial selamanya ya? Oh, tidak ada yang menjawab. Syukur ya. Yang benar jawabannya adalah fixed monthly atau annually subscription. Berikutnya ke papan skor. Apakah akan disalib lagi oleh Bapak Dayon? Masih dipimpin oleh Bapak Gilang Wibi. Selanjutnya, panitia, pertanyaan ke-9. Salah satu alasan memilih Zeta Grid Indonesia adalah 100% lokal infrastruktur. Berikutnya, papan skor disalib lagi oleh Bapak Dayon, luar biasa. Pertanyaan terakhir, panitia, silakan. Apakah keunggulan full customize pada VDC? Custom VM sesuai spesifikasi. Siapakah juaranya? Berikutnya, podium juara satunya, juara tiganya ada Bapak Rahmat, juara duanya Bapak Dayon, juara satunya adalah Bapak Gilang, luar biasa. Dapat 100 juta. Salah Pak, maaf. Untuk hadiah nanti akan kita infokan ya Pak ya. Nextnya, oke. Dari panitia. Sudah? Oke. Baik, terima kasih antusiasmenya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke akhir acara sebenarnya ya. Akhir acara kita sudah masuk di penghujung acara. Next saya minta tolong host untuk menampilkan feedback form di layar. Oke, Bapak Ibu bisa isi feedback form ini untuk nantinya akan kami bisa kirimkan materi yang tadi ya yang disampaikan oleh Mas Angga melalui email Bapak Ibu. Tidak lupa juga saya mengingatkan kita ada voucher 50.000 untuk satu orang penanya terbaik dan juga voucher 50.000 lagi untuk pengisi feedback form terbaik yang akan kita undi. Pemenangnya akan kita undi di hari Senin tanggal 2 Maret 2026. Untuk tadi pemenang Kahoot akan kita infokan juga untuk nominalnya. Boleh diisi. After ini juga masih bisa diisi. After acara ini. Sebenarnya kita udah di penghujung acara. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Angga Khalifah atas pemaparannya. Kami juga mengucapkan terima kasih
banyak kepada ibu bapak yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi hingga akhir acara ini. Kami berharap sesi hari ini dapat memberikan insight yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, webinar ini kami tutup. Saya Daniel Adrian dan segenap panitia pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sampai jumpa di event Arupa Cloud Nusantara berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya.